Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dosen supervisor yang kami hormati, pada video singkat ini kami akan menjelaskan beberapa teknis tentang Google Classroom, baik itu teknis login atau bagaimana cara untuk masuk ke Classroom dan lain sebagainya. Baik, langsung saja. Yang pertama, langkah pertama yang kami jelaskan yaitu login ke Classroom. Sebelum Bapak Ibu login ke Classroom, ada baiknya Bapak Ibu mengecek atau memeriksa browser atau email yang login, yang sudah terlogin ke browsernya, karena ini sangat penting agar tidak terjadi konflik dengan email UIN Naraniri ACID atau UIN atau emailnya dosen pada umumnya, dan email umum baik itu Yahoo atau Gmail, karena Classroom, Google Classroom yang digunakan adalah Google Classroom yang berlangganan. Tentunya berlangganannya dilakukan oleh UIN Naraniri melalui ICT. Baik, setelah Bapak Ibu pastikan browsernya atau tidak ada email yang terlogin, maka langkah pertama adalah Bapak Ibu perlu melakukan login ke akun UIN Naraniri, yaitu tentunya akun milik Bapak Ibu masing-masing yang telah didaftarkan pada ICT atau yang telah diberikan oleh ICT. Nah, setelah Bapak Ibu login ke email Naraniri milik Bapak Ibu masing-masing, maka akan ada notifikasi dari Classroom, yang mana notifikasi adalah untuk join sebagai teacher, sebagai guru di Classroom yang telah ditentukan oleh panitia KPM DRI. Nah, undangan ini dikirim 1 hari sebelum atau 2 hari sebelum KPM DRI akan dilaksanakan, yang mana perencanaannya pelaksanaan KPM DRI mulai tanggal 12 Oktober 2020. Baik, setelah Bapak Ibu membuka email dan melihat notifikasi ini, maka Bapak Ibu klik join, maka nanti akan langsung terhubung ke Classroom. Ada langkah lain yang kami rasa juga mudah, yaitu langsung Bapak Ibu membuka Classroom-nya. Jadi setelah terlogin ke email Naraniri milik Bapak Ibu masing-masing, maka Bapak Ibu klik tanda ini, tanda titik-titik segi 4 ini. Bapak Ibu cari aplikasi Google Classroom. Nah, ini tidak perlu memeriksa email, karena jika memeriksa email kadang emailnya terlalu banyak sehingga tertimpa dan agak sulit mencarinya. Jadi ada langkah lain yang lebih mudah, yaitu dengan setelah login, Bapak Ibu lihat di sini garis titik-titik segi 4 ini, Bapak Ibu klik di sini dan Bapak Ibu cari
Classroom, aplikasi Classroom. Setelah Bapak Ibu klik di aplikasi ini, maka layarnya akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah undangan Bapak Ibu ke Classroom. Bapak Ibu klik exit, maka akan langsung masuk ke kelasnya. Nah, setelah Bapak Ibu klik exit tadi, maka akan muncul notifikasi petunjuk yang mana ini diabaikan saja, karena mahasiswa sudah mengetahui kode kelasnya masing-masing sesuai dengan yang telah diumumkan pada website P2M. Ini diabaikan atau ikut ini saja. Maka beginilah tampilan kelas KPM DRI pada Google Classroom. Baik, selanjutnya Bapak Ibu bisa memeriksa kelas Word. Ini bahasanya bisa diubah ke bahasa Indonesia jika memang ingin diubah. Baik, dan inilah materi atau tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa. Pada setiap poin ini sudah dijelaskan melalui video yang telah diunggah ke YouTube, dan mahasiswa sudah mengetahuinya, dan juga setiap poin ada keterangan atau penjelasannya masing-masing sesuai dengan tugas-tugasnya. Nah, untuk mengetahui siapa saja mahasiswa yang sudah ikut gabung atau sudah masuk ke kelasnya, bisa dilihat di menu People. Nah, di sini akan tampil nanti mahasiswa-mahasiswa yang sudah gabung ke Classroom-nya masing-masing. Nah, baik, ini sebagai contoh. Nanti di sini akan ada nama dosen sebagai supervisor, dan di sini akan ada mahasiswa peserta KPM DRI. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, setiap tugas ada masa kumpulnya atau masa berakhirnya. Contoh tugas rencana program kerja. Di sini adalah mahasiswa diharuskan menyusun rencana program kerja dan rencana program kerja harian. Jadi ada dua tugas di sini. Batas akhir penyusunan tugas tersebut berakhir 18 Oktober. Nah, jadi ketika tanggal 18 Oktober, ketika sampai pada tanggal 18 Oktober, mahasiswa wajib sudah mengumpulkan semua tugas tentang rencana program kerja. Jika tugasnya telah terkumpul, mahasiswa tetap bisa mengumpul tugas tersebut, kan, tetapi itu tergantung kepada supervisor dalam memberi penilaian, karena setiap penilaian yang ada itu masing-masing 15%. Jadi seperti tugas penyusunan ini 15%, ini 15%, karena ada 4 komponen. Nah, kenapa 4 komponen sedangkan di sini ada 5? Nah, di sini komponen ini adalah
penilaian dari stakeholder, yaitu penilaian dari kepala desa kalau jika mahasiswa melakukan pengabdian di desa, ataupun penilaian dari kepala yayasan atau lembaga sosial jika memang mahasiswa tersebut melakukan pengabdian di lembaga sosial atau misalkan di dayah dan sebagainya. Nah, jadi keempat komponen ini, di dalam 4 komponen ini sudah termasuk nilai-nilai kedisiplinan dan nilai-nilai aspek umum lainnya. Jadi setiap ini 15%, totalnya 60%. Di dosen supervisor memiliki hak penilaian kepada mahasiswa peserta KPM 60% dari 100%. Nah, sedangkan 40%-nya lagi dibagi ke nilai dari stakeholder dan nilai dari lembaga. Dinilai dari lembaga 20% per 100 dan nilai dari stakeholder 20% per 100. Jadi totalnya 100%. Nah, hal yang perlu diingatkan kepada mahasiswa adalah menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Karena ketika mahasiswa telat mengumpulkan tugas, maka akan berimbas kepada nilai yang akan diberikan oleh supervisor. Nah, di sana terletak evaluasi tentang atau mengenai mahasiswa yang bersangkutan, dari kedisiplinannya, dari pemahamannya dan sebagainya. Jadi kami mengharapkan supervisor profesional dalam memberikan nilai dan juga mengevaluasi mahasiswa. Baik, selanjutnya kita ke halaman penilaian. Nah, di sini ada nilai yang tidak berwarna hijau dan ada nilai yang berwarna hijau. Kenapa demikian? Nilai yang sudah diberikan oleh supervisor ini, misalnya supervisor memberikan nilai 90, maka ketika supervisor belum mengembalikan nilai tersebut pada mahasiswa, maka nilai ini akan tetap berwarna hijau dan mahasiswa tidak bisa melihat berapa nilai yang mereka dapatkan pada tugas tertentu pada masing-masing tugas ini. Jadi supervisor perlu mereturn tugas ini supaya mahasiswa bisa melihat nilai yang mereka raih. Semuanya berlaku sama dan penilaiannya tidak mengikuti atau jangan terganggu dengan persentase. Jadi silakan supervisor memberikan nilai sesuai dengan profesionalitasnya dan sesuai dengan kemampuan mahasiswa tersebut. Jadi nanti tugas persentase ini adalah tugas panitia KPM. Jadi nanti semua nilai yang sudah terisi akan diunduh atau di-download dan dilakukan rekapitulasi oleh panitia KPM. Demikian juga nanti setelah masa KPM berakhir, kami akan membuat pengumuman batas pengisian nilai oleh supervisor. Perlu kami ingatkan sekali lagi,
masing-masing tugas yang terlampir di sini perlu Bapak Ibu Supervisor ingatkan kepada mahasiswa memiliki atau ada masa kerjanya. Jadi ini sangat berpengaruh kepada penilaian Bapak Ibu nanti. Sedangkan untuk nilai stakeholder ini, karena penilaian dilakukan di akhir setelah masa KPM berakhir, maka kami berikan waktu 10 hari setelah masa KPM berakhir. Misalkan masa KPM berakhir 30 November, maka 10 hari dari 30 November itu, maka itulah batas pengumpulan nilai atau upload nilai ke Classroom yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, setelah mereka selesai semua mengupload tugas yang telah diberikan, maka kami memberikan masa waktu pengisian nilai lebih kurang 1 minggu kepada dosen supervisor. Ini dan ini juga sangat tergantung pada tanggung jawab masing-masing dosen supervisor dalam menyelesaikan tugasnya. Baik, kami rasa sekian video singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Jika memang masih ada yang kurang dipahami, silakan Bapak Ibu dosen supervisor menanyakan langsung ke panitia KPM. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.